Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari, pantari membenci gelap. Kilau bintang di malam hari, gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila sembari terus mengaktualisasi dan menginovasi dalam ilmu pengetahuan atau ruh ilmu pengetahuan dan teknologi niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita adalah kesatria Indonesia di bumi pertiwi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf karena ketika hujan tiba maka kami niscaya berbagi dengan makhluk Allah rahmat yang dinantikan terutama oleh petani, yakni hujan. Ya. Karena itulah kemarin kami absen ya, di udara maya. Hari ini kami akan mengkisahkan tentang penerapan nilai luhur Pancasila. Diawali dari keberadaan tugas Romo Fajar Soekarno di lingkungan antara lain Kampung Celaket, Hadiningrat, Kota Malang tercinta, yakni wilayah beliau meliputi Biara Ursulin salah satunya, di mana Biara Ursulin merupakan kompleks selain biara ada gereja sekaligus taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Kami mendapatkan kehormatan sejak Ramadan 1444 Hijriah dan ada peningkatan tali hubung silaturahim yang demikian istimewa menurut kami, karena tidak saja mengundang kami memberikan tausiah di lingkungan karyawan Kor Yeso, namun juga Romo Fajar beserta Suster Regina, beliau sebagai ketua yayasan sekaligus sebagai ketua dari Biarawati Ursulin. Tentu kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi pula hubungan sosial yang terjalin semakin hari semakin mesra. Karena itulah mudah-mudahan ya, kalau toh ada ancangan kebijakan dari pimpinan Katolik di Jakarta atau dimanapun kami tidak mengetahui ya, mudah-mudahan setidaknya keselarasan yang dibangun oleh Biara Ursulin, Suster Regina bersama Romo
Fajar Soekarno dengan lingkungan masyarakat Cilacap yang diwakili oleh kami, Ketua Takmir Masjid Khadijah Kampung Cilacap Hadiningrat Kota Malang, dan didukung oleh Ketua RW Masrul Hadi dan juga para Ketua RT dan Linmas. Bukan perkara buka bersama, makan bersama, tetapi makan itu sebagai lambang, sebagai simbol dari rasa bahagia. Karena itulah kami pernah mengatakan di dalam mengantarkan mata kuliah kewarganegaraan, juga kami unggah di kanal Hikmatologi, ada kearifan lokal di Jawa ya, yang disederhanakan dalam bentuk kalimah tutur mutiara hikmah. Mangan gak mangan, sing penting ngumpul. Bukan makan ini semata, tetapi makan itu sebagai simbol bahagia. Tidak makan sebagai simbol ujian yang boleh jadi dirasa sengsara oleh sebagian anggota masyarakat. Karena itulah buka bersama di aula SMK Koryeso, tepatnya di ruang berbincang seperti yang saya unggah di kanal Hikmatologi YouTube seri short atau pendek, sungguh sangat istimewa. Karena kami harus berbicara tentang Islam di tengah saudara kami yang Katolik. Kami harus berbicara tentang iman. Kami harus mengurai tentang ihsan. Meskipun tanggal 27 kemarin kami kemas dalam serial Kapita Selecta. Jadi mengajak audien berbicara tidak saja umat Islam yang saya ajak berbicara dengan hati, tetapi romo, suster, banyak yang hadir ya, dan jemaat, seluruh karyawan baik muslim maupun non-nis, nah, katanya anak saya non-Islam, semua berbinar bahagia ketika kami menyampaikan dialog interaktif. Karena dialog yang kami kemas bukan monolog, tetapi benar-benar interaktif dengan pertanyaan ataupun jawaban yang sangat lugas, karena tidak ditata oleh MC, tidak ditata oleh moderator. Jadi seperti jagongan. Ketika kami menjelaskan tentang iman yang melandasi puasa, Romo Fajar juga menyampaikan bahwa umat Katolik mulai minggu kemarin, kalau kita menyebutnya Ahad, itu adalah Ahad Palm atau Ahad atau Minggu Palma. Kemudian Trisuci ya, sampai dengan nanti Jumat Agung. Dan Paskah ini didahului dengan puasa. Sama dengan kita yang muslim, pada saat Idul Fitri kita dahului dengan puasa.
Dan kemarin Romo, suster, jemaat sepakat, meskipun yang kami sampaikan itu adalah hadis Rasulullah Muhammad SAW tentang dosa, semuanya tidak ada satupun yang menolak bahwa dosa adalah perbuatan yang memalukan jika terlihat orang lain. Dosa adalah yang mengganggu hati yang terus-menerus berusaha untuk beriman, bertakwa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan bahkan saudara-saudara kita begitu begitu mendengarkan sabda Rasulullah ini, semuanya tampak bahagia, baik muslim maupun non-nis ya. Kami ambil dari kosakata saudara-saudara kita yang Nasrani. Jadi ini bukan kosakata Al-Quran. Karena kita ketika bergaul, maka dalam pergaulan itu harus menempatkan diri yang selaras. Selaras itu tidak berarti mengorbankan keimanan, tidak demikian. Karena terbukti bahwa kami tidak salah di gereja, ya, tetapi kami disediakan hamparan karpet yang suci. Dan tampak karpetnya itu baru saja diwasrekan, ya, karena aromanya sangat kentara sekali ketika kita memasuki ruangan itu, apalagi ketika kita sujud. Lebih dari itu, seorang pembina biara Ursulin, umat Nasrani Katolik khususnya, Romo Fajar Soekarno, dan sang ketua yayasan, ketua biara Ursulin, Suster Gina, ketika kami mendengarkan azan di masjid sebelah Koryesu, yaitu Masjid Yassalam, kemudian kami langsung menghentikan dialog kami bersama jamaah dan jemaat, ya. Kalau jamaah untuk Islam, jemaat untuk Katolik, ya. Dan kami minta izin sembari berkata, Romo, suster, jika umat Islam lebih dari 4 akan menunaikan sholat, maka sunnah Rasulullah Muhammad SAW adalah azan. Apakah diperbolehkan? Luar biasa, sangat istimewa sekali, sangat istimewa, jempol 2 ya. Kenapa? Silahkan, kami dengan senang hati dan bahagia. Demikian tutur Romo Fajar dan Suster Gina. Dan semua sangat takjub menghargai azan yang dikumandangkan oleh Ananda yang masih belia, Mas Tito Bagus Nugroho, putra dari almarhum Bapak Hartarto, Ibu Evi Mariana Pakis ya. Mengapa Pakis? Karena memang bagian dari jamaah pengajian di Masjid Khadijah, di mana pengajian itu sebelum corona ya hampir 200 orang yang menjadi jamaahnya, mulai dari dalam kampung sendiri, di tengah kampung, dalam kota, kemudian Batu, Pujon, Ngantang, Pakis, Tumpang, kemudian Bulu Lawang, Turen, Gondang Legi, dan kami lupa sebelah Gondang Legi ya, kecamatan yang Pagelaran. Jadi begitu mempesona dulunya itu ya. Jadi seorang Tito azan, dan ini adalah azan pertama yang pernah didengar oleh para suster, jemaat, dan romo.
sejak adanya Koryeso, azan di kompleks Biara Ursulin, azan di kompleks pendidikan, taman pendidikan Koryeso, azan yang menurut kami istimewa. Tetapi mohon maaf, jika ada saudara-saudara kami yang mengkritisi kemudian tidak sependapat, kami silahkan, tetapi tolong kita tidak saling caci maki. Karena Sayyidina Umar tidak mengharamkan, hanya tidak mau ketika dipersilahkan sholat di gereja, karena takut umatnya nanti mengikuti. Hanya saja kami kemarin tidak sholat di gereja, tetapi sholat di aula SMK Koryeso. Bukankah terbiasa setahun sekali di Masjid Jamek, ya, dalam tanda petik, sholatnya di gereja kayu tangan. Sebagian dari jamaah kita ada, ya boleh jadi ratusan gitu ya. Setiap Idul Fitri, nanti insya Allah Idul Fitri lagi, pasti ada yang sholat di pelataran dan disilahkan dengan sangat bijaksana. Jadi Malang, kalau ada statistik yang mengatakan bahwasanya Indonesia itu tingkat konflik antar umat beragama tinggi, ya, boleh jadi ketika statistik yang dibaca itu hanya di tempat konflik. Umpamanya Poso waktu beberapa tahun yang lalu. Tetapi manakala dilakukan in-depth interview mendalam, survei, wawancara yang mendalam di masing-masing daerah, maka salah satunya Malang menjadi salah satu tempat yang damai untuk mengamalkan seluruh agama dan kepercayaan. Karena itulah jalinan mesra takmir Masjid Khadijah Kampung Tlaket Adiningrat Kota Malang dengan Koryeso, Yayasan Taman Pendidikan dan Biara Ursulin termasuk Gereja Koryeso menjalin yang sudah tertata rapi erat. Kemudian untuk meningkatkan maka keniscayaan, kami berbuat setidaknya ayat Al-Hujurat lita'arufu, saling mengenal, tidak sekedar menyapa tetapi saling mengenal itu tak sekedar memahami artinya tetapi memahami makna sembari menerapkan secara bijaksana, tidak mencampur aduk ajaran agama, tetapi keistimewaan kesamaannya niscaya dibangun selaras sesuai dengan ideologi bangsa Pancasila, dasar negara Indonesia Pancasila. Dan dirancang kembali bahwa nanti yang menyiapkan sholat Idul Fitri selain umat Islam dari RT 78 khususnya dan takmir Masjid Khadijah Kampung Tlaket, harus jujur saya mengatakan bahwa yang terbanyak adalah saudara-saudara kami dari gereja Koryeso. Jadi bahkan kalau saya menyebutnya, antara sampah, yaitu dedaunan yang gugur di pinggir pagar Koryeso, wilayah RT 8, dengan jumlah jemaat Koryeso itu lebih banyak jemaatnya. Jadi mereka nyapu, membersihkan, ya, membuang sampah, dan esok harinya menjaga ketertiban sholat
Idul Fitri, sampai dengan berjabat tangan dengan kita semuanya yang Muslim. Jika keselarasan ini ada yang mengatakan itu adalah bid'ah, ya bid'ah dalam makna bada'ah, hal yang baru yang tidak dilaksanakan atau tidak pernah dilaksanakan di era Rasulullah Muhammad SAW ataupun salafus salih. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW melalui Madinah Charter atau Piagam Jakarta meletakkan dasar-dasar pola hubungan, di mana jika ada kaum Yahudi atau Nasrani atau suku bangsa apapun yang diganggu, maka umat Islam wajib melindunginya, wajib menjaganya. Demikian sebaliknya, jika umat Islam diganggu oleh pihak lain di Madinah ketika itu, maka umat Nasrani, Yahudi termasuk Majusi juga harus cancut tali wondo untuk mengamankan, saling melindungi. Esensi secara sosiologis Piagam Madinah adalah esensi rasa toleransi, rasa kebersamaan, rasa bahwa ketika di dalam berbangsa dan bernegara, tidak lagi kita berbicara tentang perbedaan, tetapi lebih kita memilih menyelaraskan hubungan sosial. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW menitipkan satu pesan sunnah tertinggi di dalam pergaulan sosial? Khairun nas anfa'uhum linas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa memberikan kemanfaatan bagi sesama manusia. Semoga sajian singkat yang sederhana ini setidaknya mampu untuk menginspirasi yang belum, dan mampu mengokohkan bagi kita yang sudah kerjasama antar umat. Dan kami pun bersedia untuk menjadi guru tamu. Boleh mulai sejak TK, SD, SMP, SMA, SMK. Kami akan mengantarkan anak-anak bangsa untuk lebih mencintai keluarga besar bangsa, sekali lagi berdasar Pancasila. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, dan dukungan Anda sungguh sangat memotivasi kami untuk terus-menerus menjadi bagian dari guru bangsa yang kecil dari kampung Celaket, Hadiningrat, Kota Malang, melalui kanal Hikmatologi. Alhamdulillahirabbil alamin.